Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu memerintahkan agar kamu janganlah menyembah kecuali Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah!' Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, 'Ya Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu aku kecil.'" Quran Surah Al-Isra, ayat 23-24. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu dan kepadakulah kamu kembali." Quran Surah Luqman ayat 14. Maka ketahuilah bahwa bagaimana telah dihubungkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan juga terima kasih kepada Allah, sehingga tidak akan diterima yang satu kecuali setelah menghubungi yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada ibu bapamu." Quran Surah Luqman ayat 14. Artinya orang yang bersyukur kepada Allah dan tidak mau bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka amalnya tidak dapat diterima. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerelaan Allah karena kerelaan kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah karena kemurkaan kedua orang tuanya." Hadis riwayat Turmuzi, Ibnu Hibban. Dari Ibnu Amar mengatakan, seorang lelaki telah datang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan jihad bersama-sama dengan Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab, "Ya." Nabi lalu mengatakan, "Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu dan berjihadlah berjuang di jalan Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan para ahli hadis. Lalu perhatikanlah bagaimana keutamaan taat kepada kedua orang tua dan berbuat baik dengannya, serta membantunya daripada jihad. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan padamu dosa-dosa yang paling besar, yaitu syirik menyekutukan sesuatu pada Allah, dan durhaka kepada kedua orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Turmuzi. Maka perhatikanlah hubungan antara berbuat jelek kepada kedua orang tua dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah, yaitu sama-sama dosa besar. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan memasuki surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang menunjuk-nunjukkan pemberiannya dan orang yang kecanduan minuman keras." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah mengutuk orang yang memaki ayahnya, dan Allah mengutuk orang yang memaki ibunya." Hadis riwayat Ahmad. Dan kata Ka'bul Ahbar, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat kebinasaan kecelakaan seseorang, jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, yaitu akan dipercepat siksaannya. Dan sesungguhnya Allah akan menambah umur seseorang, jika dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, agar nantinya bisa menambahkan kebaikan dan keutamaan, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia akan memberikan perbelanjaan kepada keduanya, jika mereka berdua memerlukan." Dan telah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku bermaksud untuk mengambil hartaku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Ka'bul Ahbar telah ditanya tentang orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya bagaimanakah bentuknya. Lalu dijawab, jika dia membagi pada ayah atau ibunya, maka dia tidak membagi dengan cara yang baik. Jika ayah dan ibunya memerintahkan sesuatu, maka dia tidak mentaati perintahnya. Jika orang tuanya meminta sesuatu tidak dikabulkan, dan dia diberi amanat lalu berkhianat. Ibnu Abbas pernah ditanya orang tentang Ashabul Araf dan siapakah mereka itu. Maka dijawab, orang-orang Araf yaitu mereka yang tinggal pada gunung di antara surga dan neraka.
Dan dinamakan Araf karena letaknya yang tinggi di antara surga dan neraka. Di situ ada pohon-pohonannya, buah-buahannya, sungai-sungai dan sumber-sumber mata air. Adapun yang tinggal di dalamnya itu adalah mereka yang keluar menuju perjuangan di jalan Allah, membela agama Allah tanpa meminta izin dan restu ayah dan ibunya, lalu mereka terbunuh dalam jihad tersebut. Sehingga mereka yang berjuang di jalan Allah itu telah dilarang memasuki neraka, dan karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya itu, maka mereka dilarang memasuki surga. Mereka itu akan berada di Bukit Araf yang menjulang tersebut, hingga kemudian Allah akan mengadili perkaranya. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim disebutkan, bahwa seseorang telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan daripadaku?" Nabi menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapakah lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapakah lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Bapakmu," kemudian famili yang dekat, dan orang-orang yang lebih dekat lagi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan demikian, Nabi telah menyarankan untuk berbuat baik kepada ibunya dengan sebanyak 3 kali, sedangkan pada bapaknya hanyalah sekali. Hal tersebut karena banyaknya dan besarnya keberatan dan kesulitan yang diterima oleh seorang ibu. Dia telah menanggung kehamilan, melahirkan, menyusui dan bangun malam ketika mengurus anak-anaknya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah melihat seorang lelaki yang menggendong ibunya ketika bertawaf keliling Ka'bah, dan orang itu bertanya, "Hai Ibnu Umar, apakah Anda melihat cara aku membalas ibuku ini?" Ibnu Umar menjawab, "Engkau tidak bisa membalasnya, sekalipun dari sedikitnya ibumu ketika mengandung, tetapi engkau berbuat baik, dan Allah akan memberikan ganjaran kepadamu yang sedikit itu menjadi banyak." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bibi, saudara perempuan ibu, berada sederajat dengan ibu." Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya dalam rangka berbuat baik kepada ibu, maka bibi pun harus diperlakukan dengan baik, memberikan kemuliaan, bersilaturahim dan membina kebajikan padanya. Kata Bishr Al-Hafi, seorang zuhud atau sufi, seseorang yang mendekat pada ibunya dan bersedia mendengarkan kata-katanya, maka yang demikian adalah lebih utama daripada memukulkan pedangnya dalam perang di jalan Allah, sedangkan orang yang melihat ibunya adalah lebih utama dari segala sesuatu. Ini adalah pendapat Bishr pribadi. Maka kita memohon kepada Allah semoga Allah akan memberikan petunjuknya pada kita untuk memperoleh kerelaannya, dan menghindarkan diri kita dari kemurkaannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan, mulia, pengasih, dan penyayang. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.